Saudara-saudara, dalam pertemuan kita mengenai deepening dan broadening dari Tai Chi, saya akan mengambil atau membahas tulisan Profesor Sudarsono Harjo Soekarpo, guru besar sosiologi di FISIP Universitas Indonesia. Tulisan ini berjudul Teori U dan Kepemimpinan Indonesia. Profesor Sudarsono Harjo Soekarpo ini pernah pada saat menjabat di pimpinan LAN, Lembaga Administrasi Negara, beliau pernah mengundang saya untuk sharing tentang pelajaran Tai Chi. Ya, itu kira-kira pada tahun 1986 kalau nggak salah ya. Nah, dalam buku ini Profesor Sudarsono membahas tulisannya sebagai berikut. Walaupun tidak membahasnya secara tuntas, saya menggunakan teori UU dalam judul tulisan ini dengan maksud untuk mencari benang merah gagasan The Dance of Change dan The Dancing Leader yang digelorakan oleh Yusuf Sutanto. Sebab sebelum saya membaca buku The Dance of Change, buah karya Pak Yusuf Sutanto, saya sudah hampir 10 tahun yang lalu membaca buku dengan judul yang sama, The Dance of Change, The Challenge to Sustaining Momentum in Learning Organization 1999, karangan Peter M. Senge dan kawan-kawan. Buku ini sekelompok dari buku The Fifth Discipline, The Art of Practice of Learning Organization yang merupakan buah karya monumental Peter Senge tahun 1990. Buku teori U, The Social Technology of Presencing 2009 karangan Otto Scharmer adalah juga diberi kata pengantar oleh Peter Senge yang pada pokoknya juga membahas tentang learning leader, learning people, dan learning organization. Perhatian utama tulisan ini justru adalah kepemimpinan Indonesia dan masalah daya saing negara bangsa. Yakni para pemimpin yang di semua sektor publik maupun bisnis dan di semua tingkatan nasional maupun daerah dalam mengaktualisasikan dirinya, mengelola organisasinya beserta seluruh sumber daya lingkungannya, khususnya terkait dengan masalah daya saing. Tentu tulisan ini tidak akan membahas semua aspek kepemimpinan dan hanya membatasi diri pada tantangan membentuk pemimpin pembelajar, learning leader di Indonesia. Ya. Ini ulasan ini menjadi menarik sekali karena kita masuk di dalam era hilirisasi dan kita mau tampil juga menjadi negara industri dalam persaingan bebas dunia ini untuk meningkatkan tentu kesejahteraan negara kita sendiri, gitu. Dan karena itu memang ya kita harus mencari bahan-bahan yang terkait dengan ini. Ya. Nah, diskursus industri strategis dan pertanian. Marilah kita kenang pidato Presiden Soeharto pada masa krisis dalam jamuan santap malam kenegaraan. Mari menghormati
Yang Mulia Presiden Republik Namibia tahun 1997. Presiden Soeharto menegaskan demikian, telah hampir 3 dasawarsa lamanya kami membangun dan kemajuan yang kami capai tidak sedikit. Struktur ekonomi yang dahulu berat agraris telah seimbang dan kuat ke arah ekonomi yang industrinya kuat dan laju inflasi terkendali. Ekspor non-migas kami terus bertambah baik dan penduduk miskin berkurang dengan tajam ya. Dari sini aja kita sudah lihat adalah pancinya tulisan beliau zaman sekarang ini ya, zaman now. Kendati pun meyakini keunggulan strategi industrialisasi yang bertumpu pada industri strategis IPTN, tetapi pidato resmi Presiden Soeharto sepanjang masa krisis tahun 1997-1998 sudah tidak lagi menyinggung keberadaan industri pesawat terbang tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan keyakinan kuat Presiden Soeharto atas keunggulan industri strategis ini, sebagaimana tercermin dari dalam autobiografi maupun berbagai dokumen yang lain. Lihat saja mana ada industri tekstil misalnya yang mempergunakan sekian banyak tenaga kerja. Paling-paling industri tekstil mempergunakan 2.000 sampai 3.000 karyawan. Krakatau Steel yang menghabiskan ratusan juta dolar AS hanya menyerap 3.000 orang buruh. Sedangkan IPTN yang mempergunakan tidak lebih dari 1 miliar dolar AS sekarang sudah menyerap 13.000 orang karyawan. Dalam kesempatan lain, ditegaskan oleh Presiden Soeharto bahwa sejak kelahirannya, IPTN telah memberi pengaruh luas pada penguasaan teknologi di bidang-bidang lain dengan mendorong, memperkuat, dan memperluas penguasaan teknologi lainnya. Sungguh pun demikian, keyakinan kuat Presiden Soeharto tersebut berujung pada kebimbangan, walaupun tidak hendak dikatakan sebagai penyesalan. Dalam pidato pertanggungjawaban di sidang MPR tanggal 1 Maret 1998, Presiden Soeharto menegaskan bahwa langkah-langkah penting lainnya adalah menghapuskan monopoli serta menghapus kemudahan-kemudahan khusus untuk mobil nasional dan industri pesawat terbang Nusantara. Ya. Nah, dalam era reformasi pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, ternyata tulang punggung penyelesaian krisis bukanlah industri strategis IPTN, melainkan sektor pertanian. Dalam sambutan pembukaan rektor Raker ke-12 IWAPI tanggal 15 Oktober 1998, Presiden B.J. Habibie secara gamblang menggugat konsepsi pembangunan ekonomi sebelumnya. Menyadari kekeliruan kebijaksanaan ekonomi lama, kini kita bertekad untuk melaksanakan tatanan kebijaksanaan ekonomi yang baru. Nah, inilah tatanan kebijaksanaan ekonomi yang baru yang digambarkan oleh B.J. Habibie dalam sambutan pada peresmian pembukaan Munas kelima HKTI 18 Februari 1999 ya. Sebab itulah di era reformasi ini kita meneguhkan kembali tekad kita untuk membangun industri pertanian. Pengalaman krisis moneter selama lebih dari setahun belakangan ini memberikan kita pengalaman berharga. Ya. Ini Pak Habibie ini yang pelopor industri pesawat terbang, toh.
tapi dia sudah mulai melihat ini harus kembali ke pertanian ya. Ketika sektor industri dan jasa mengalami berbagai kesulitan untuk berkembang, pertanian kita justru bergerak kian maju. Pembangunan sektor industri misalnya sebanyak mungkin harus kita lakukan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan sektor pertanian. Tentu saja sudah tidak relevan lagi kita mempertanyakan keterkaitan industri strategis IPTN dengan sektor pertanian saat ini. Dulu pada masa krisis dan di tengah gelombang reformasi saja, hal tersebut sudah diragukan sendiri oleh Presiden Habibie. Maka siapakah yang akan menyesali bila saat ini kita harus melakukan impor ikan dan udang beku. Kita harus impor tepung tapioka dari Thailand dan kita berpotensi impor ikan patin dari Vietnam. Serta sudah jelas kita dihadapkan pada kemerosotan daya saing produk primer pertanian Indonesia. Ya, ini ini relevan lagi ternyata dengan keadaan sekarang ini. Kesenjangan visi dan dengan implementasi. Pesan untuk mewujudkan daya saing bangsa sudah jelas dan tuntas. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Bila semua daerah yang dipimpin oleh kepala daerahnya masing-masing bersikap dan bertindak konstitusional sesuai dengan pasal tersebut, maka seharusnya kita tidak perlu dirisaukan dengan daya saing setiap daerah dan dengan demikian juga daya saing negara bangsa secara keseluruhan. Tetapi bila ditelaah statistik daya saing di tingkat global, tetap saja sulit dihindarkan kerisauan tentang makin merosotnya daya saing kita. Padahal setiap calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan bahkan setiap pasang calon presiden, wakil presiden juga harus diwajibkan menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang harus dilaksanakan kelak bila terpilih menjadi pejabat publik. Kalau dikatakan kalau dikatakan para bekal calon atau para pejabat publik utama tersebut tidak fokus pada masalah daya saing daerah dan demikian juga daya saing nasional, tentu juga tidak cukup alasan. Bagi calon kepala daerah atau wakil daerah, tugas konstitusional tersebut diatur dalam pasal 59 ya. Ayat 5 huruf K Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang pemerintah daerah. Menyerahkan naskah visi, misi, dan program kerja dari bakal pasangan secara tertulis. Sementara bagi calon presiden, wakil presiden, kewajiban konstitusional tersebut diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Menyerahkan visi dan program kerja dari bakal pasangan calon. Pertanyaannya adalah mengapa kita masih dirisaukan dengan problem daya saing bangsa? Padahal tugas konstitusional para calon dan para pejabat publik kita sudah cukup jelas itu. Salah satu sebabnya tidak lain adalah karena adanya kesenjangan antara what the vision is dengan what the vision does. Ya.
kesenjangan antara visi dengan implementasi. Dalam bahasa populernya, Joko Sembung naik ojek, tidak nyambung, Jack. Jangan-jangan tugas konstitusional para calon pejabat tersebut hanya berhenti sebagai kewajiban administratif saja. Dalam prakteknya, justru para pejabat publik yang terpilih mengalami kesulitan dalam merealisasikan janji yang tertuang dalam visi, misi, dan program kerja yang telah dibuatnya ketika mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum tersebut. Maka itu diperlukan the dancing leader, pemimpin pembelajar yang dapat mendidik dirinya sendiri untuk belajar dan berubah. Mendidik dan mengajak anggota organisasi dan seluruh warganya untuk terus belajar dan berubah, termasuk untuk meneruskan, untuk terus meningkatkan daya saingnya, karena peningkatan daya saing itu selain telah menjadi kewajiban konstitusional pejabat publik, juga akan menentukan keberadaan negara bangsa ini di tengah gelombang persaingan global. Ya, saudara-saudara, kita pada tahun 2029 nanti akan mengadakan pemilihan umum gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa sekarang ini sejak 2024 keadaan gaduh sudah terus-menerus sedang terjadi ya. Nah, karena itu tulisan Profesor Sudarsono Harjo Soekarto ini menjadi bahan penting untuk direnungkan itu. Kita ambil pemimpin pembelajar itu. Jelas bahwa untuk menjamin masa depan negara bangsa, kita memerlukan pemimpin pembelajar. Dalam perspektif disiplin kelima, the fifth disiplin yang dikemukakan oleh Peter Senge, pemimpin pembelajar setidaknya harus menguasai 5 disiplin belajar. Ini satu, personal mastery, mental model, shared vision, team learning, dan system thinking. Pemimpin pembelajar adalah pemimpin yang mampu berdialog, bukan monolog, bukan debat kusir, raw debate, dan bahkan bukan diskusi terampil, skillful discussion. Dalam dialog diperlukan keseimbangan antara mencari tahu, inquiry, dan memberitahu, advokasi. Kemampuan dialog adalah kemampuan mendengarkan hal-hal yang sesungguhnya tidak ingin didengarkan. To listen what we don't want to listen. Dalam perspektif teori yang diperlukan adalah pemimpin yang open mind, ya, open heart, dan open will. Dan pemimpin yang mampu mengoperasikan semua metode dalam organisasi pembelajar. Bagaimana kita dapat membentuk, memunculkan, dan memilih para pemimpin yang memiliki kualifikasi the dancing leader, pemimpin pembelajar, dan pemimpin yang mampu mengoperasikan kaidah teori U, itulah tantangan besar kita pada hari ini dan hari-hari kemudian dalam dasawarsa mendatang yang dekat ini. Ya, saya mau berhentikan dulu bagi tulisan Profesor Sudarsono ini dalam 2 bab ini. Karena kita mau fokus dulu pada bab 1 ini pada latar belakangnya itu.
Dan why, mengapa kita melihat bahwa teori U ini diperlukan, yaitu pemimpin yang open mind, open heart, dan open will. Pemimpin yang mampu mengoperasikan semua metode U dalam organisasi pembelajar itu. Ya. Nah, kita akhirin dulu di sini bab satu, nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu reformasi birokrasi.